Baik. Kang Sule sendiri, menurut Kang Sule, cerita yang dibacakan tadi bagaimana? Eh, ini kalau dibikin film seru kayaknya. Oke, Ya, baik. karena agak sedikit hiperbola kalau menurut saya. Ada pondasi yang tiba-tiba hilang. Tapi kalau syaratnya memang kalau di tempat-tempat yang orang mempercayai hal itu pasti akan terjadi gitu kan. Syarat-syaratnya itu harus menanam pohon mangga dan lain-lain. Tapi kalau pondasi tiba-tiba udah dipasang terus hilang rata dengan tanahnya, kayaknya itu dibikin film oke. Oke. Ya. Arfan juga tadi sempat menggambar ya pada saat Kang Sule membacakannya. Berdasarkan cerita apa yang disampaikan oleh Asti tadi ya. Mungkin bisa sambil dikasih lihat kepada kamera hasil gambarnya. Oh ya, saya hanya mengilustrasikan dari cerita tersebut. Iya, di mana memang ada tukang bakso yang memang tidak terlihat secara wajah ya, menggunakan topi caping. Ya, benar. Oke, baik. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, saat ini saya akan mencoba untuk membacakan cerita yang kedua, di mana cerita ini dikirimkan oleh Jenny. Kita akan masuk ke cerita yang kedua. Magang di Pulau Hantu. Perkenalkan, nama aku Jenny. Pada Agustus 2021, aku dan teman-teman magang di bandara. Kami tinggal di sebuah mes perikanan di sebuah pulau terpencil di Pulau Jawa. Suatu hari, sambil menunggu kartu akses untuk berangkat magang, kami bermain-main ke pantai. Di pinggir pantai ada sebuah pohon besar, di mana di dekatnya ada banyak batu karang. Entah kenapa aku tertarik dengan ayunan yang tergantung di pohon tersebut. Dan pada saat aku sedang asik main ayunan, terlihat ada kakek berambut putih panjang, sedang berdiri di atas karang, menghadap ke arah pantai. Tiba-tiba kepala kakek tersebut berputar ke arahku dengan sorot mata tajam. Sementara posisi tubuhnya tetap menghadap ke arah pantai. Dan dalam hitungan detik, tiba-tiba kakek tersebut hilang. Aku langsung lari ketakutan ke arah teman-teman dan mengajak mereka segera pergi dari pantai tersebut. Di sela-sela aktivitas magang, pernah aku berantem dengan pacarku yang sedang berada di Semarang. Hal ini membuatku menjadi galau dan membuat aku tidak bisa tidur sampai malam. Akhirnya aku pun memilih keluar dari mes dengan tujuan ingin duduk-duduk di bangku kayu di belakang mes yang menghadap ke pantai dengan maksud menghilangkan stres. Letak mes kami bersebelahan dengan pabrik es untuk ikan yang mati. Dan di bagian belakangnya terdapat sumur tua yang ukurannya beda dengan ukuran sumur pada umumnya. Setelah aku sampai di bangku kayu, ada seorang wanita menghampiriku dan menyuruh aku masuk ke dalam mes. Katanya sudah subuh, nanti masuk angin. Padahal saat itu masih jam 1:30 malam. Dan kemudian wanita itu minta izin untuk numpang duduk di sebelahku. Tapi saat aku duduk menghadap ke laut, wanita tersebut malah membelakangiku ke arah yang berbeda. Karena sering mengalami kejadian mistis, seorang ustadz menyuruhku untuk ziarah ke makam seseorang yang dihormati di wilayah tersebut. Makam tersebut berada di hutan yang di dekatnya ada air terjun kecil. Saat itu aku melihat seorang wanita bule yang mukanya pucat dan kelihatan seperti linglung. Saat aku mendekat untuk membantunya, aku terkejut karena kaki wanita tersebut tinggal tulang. Dan ternyata menurut Pak Ustadz, yang aku lihat bukan manusia. Karena di situ memang pernah ditemukan tulang manusia. Dan diduga tulang tersebut adalah jasad wanita bule yang hilang. Itulah akhir dari cerita Jenny. Anda masih bersama kami di Medium.
Nico Oliver, Tasya Siahaan, Ervan, Kang Sule, dan juga ke-30 panelis kita. Dan memang tadi kita sudah membacakan 2 cerita. Ada cerita dari Asti dan juga cerita dari Jenny. Dan Ervan, boleh diberikan gambar ilustrasi ketika cerita Jenny dibacakan? Sosok magang di Pulau Hantu ya. Ini masuk ke sumur adalah Nur ya, tadi yang diceritakan ya. Oke, baik. Silakan Ervan. Dan saat ini kami mencoba untuk menghubungi Asti melalui video call. Dan sekaligus juga sambil menunggu terhubung dengan Asti, kami ingatkan juga buat Anda teman misteri apabila Anda ingin mendapatkan 1 juta rupiah, Anda bisa mengirimkan cerita misteri Anda melalui email ke medium@an.tv, di mana tentunya setiap kali medium kami akan bacakan 2 baca cerita. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan Asti. Selamat malam, Asti. Asti? Ya. Baik, Asti, suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Baik. Kami dari tim Medium tentunya mengucapkan selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah karena cerita Anda terpilih oleh ke-30 panelis untuk tak menyalakan lampunya. Dan tentunya sekali lagi mungkin bisa diceritakan Asti, ini tahun berapa ya Anda mengalami kejadian ini? Lama sih ini kejadiannya, kita tinggal dari 1980 sampai 2000 di kantor rumah dinas papa saya. Oke, baik. Dan mungkin Tasya, mumpung kita terhubung juga dengan Asti, mungkin ada tips ya? Maksudnya kan ini sebuah pengalaman yang artinya dialami gitu ya dari ketika masa kecil, dan kita nggak tahu apakah dia bisa berinteraksi lagi ke depannya atau gimana. Ya, kalau dari ceritanya tadi kan sebenarnya dari Asti udah ketemu pocongnya tadi yang ngomong kamu bakal sering ketemu itu terus sampai kamu besar. Itu sebenarnya udah tanda bahwa Asti memang orang yang sensitif, bisa lihat itu dikasih tahu bahwa sebenarnya latihan nih, kamu ngelihat pocong kayak gini nanti lebih kamu makin besar akan banyak lagi yang lebih seru. Jadi sebenarnya tipsnya untuk Asti terima aja kalau emang kamu bisa lihat, bisa merasakan, jangan ditolak, sama selalu punya teman untuk cerita, itu aja. Oke, baik. Artinya Asti sampai saat ini pun juga sudah berapa kali melihat dan berinteraksi ya, artinya ya? Ya, baik. Oke, baik. Baik, Asti, sekali lagi selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium. Terima kasih banyak ya atas waktunya dan juga ceritanya. Baik, Kang Sule. Ya. Sebelum mungkin kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini di Medium gitu ya. Kalau Kang Sule sendiri, apa yang ingin disampaikan, apalagi berhubungan dengan pengalaman mistis ataupun juga apapun yang Kang Sule alami selama ini? Ya kalau orang mengalami hal itu ya harus bersyukur lah, karena nggak semuanya bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Tapi pesan saya sih jangan terlalu fokus lah dalam hal itulah. Mendingan kita fokus aja yang kita jalani di dunia inilah. Karena itu 2 dimensi gitu. Jadi kalau kita sembarangan ya bahaya juga untuk dirinya. Itu aja sih. Tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Kang Sule, sekali lagi terima kasih banyak. Ervan, Tasya, 30 panelis, terima kasih banyak.